Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, dan Rafa menyampaikan uraian hikmah dengan tema salat adalah hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'ibadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, tak seorang pun yang beriman meragukan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mengapa? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah yang berkuasa memasukkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikannya penguasa. Allah yang menghinakan para penguasa tanpa mengambil kekuasaannya. Allah yang membahagiakan orang miskin tanpa memberinya harta, dan Allah yang menghinakan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah hina, tambah kaya, tambah susah. Masya Allah. Apalagi hanya memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, kecilnya batu. Allahu Akbar. Zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan manusia semakin berubah. Apa yang terjadi? Teknologi begitu pesat, persaingan hidup begitu ketat, halal dan haram semua disebar. Beribadah terasa berat, tak ingat pada akhirat. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Pada banyak nekat, rame-rame meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah bentuk ibadah dalam mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jaringan yang telah ditetapkannya pada nomor 24434, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Tak boleh dilalaikan, apalagi dilupakan. Tidak bisa ditawar-tawar, apalagi dikurang-kurangkan. Sama saja dengan kita menelpon seseorang, jika kurang satu huruf saja, maka terdengar suara operatornya. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Betul tidak? Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang yang rukuk. Inti dari kisah Isra dan Mi'raj adalah peristiwa menerima sholat 5 waktu yang harus disampaikan kepada umatnya tanpa terkecuali. Bapak penceramah sholat, Bapak Ustaz sholat, Bapak RT sholat, Bapak
Ada yang khusyuk, ada yang tidak. Kalau tidak, aduh angin. Jadi gini, kalau sholatnya belum khusyuk, Rafa mau menceritakan sebuah kisah yang insya Allah dapat menambah kekhusyukan kita di dalam sholat. Di sholat ada yang namanya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jika Bapak Ibu tahu, tahiyat awal dan tahiyat akhir adalah percakapan Rasulullah SAW bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Singkat cerita, Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Namun, sesampainya di Sidratul Makmur, Jibril alaihissalam tidak diperkenankan untuk mengantar Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Jadi, Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk berjalan tanpa Jibril. Jibril pun berkata, "Wahai baginda, saya tidak diperkenankan untuk mengantar penjenengan ke atas." Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya Jibril, gue tunggu di sini ya." Nah, kira-kira kayak gitulah, Bu. Sampainya Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun berkata, "At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah." Semua ucapan, segala penghormatan, segala pengagungan dan pujian adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, "Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Semua penghormatan dan pemeliharaan milik Allah untukmu, wahai Nabi. Mendapatkan jawaban seperti itu tak lantas membuat Nabi berbesar diri. Justru Nabi pun ingat kepada umatnya. Lalu inilah yang membuat kita terharu. Lalu keluarlah ucapan Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Semua penghormatan dan pemeliharaan Allah untuk kita dan umatnya yang soleh. Dan ingatlah ibu dan bapak, ketika Nabi Muhammad sakit, dia tak pergi ke masjid. Untuk apa Bapak Ibu? Dia ingin kita, umatnya, tidak lalai dalam menjalankan sholat. Dia ingin kita tetap sholat. Mari kita perbaiki sholat kita, mulai dari cara wuduknya, kesucian tempat sholatnya, bacaan dan gerakannya. Sebelum rakaat kiri, cara
hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Demikianlah ceramah yang dapat Rafa sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Rafa punya pantun nih. Burung belilis terbang berjalan, berbondong-bondong mencari makan. Rafa di sini masih belajar. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nak dua pantun seiring. Buah semangka, buah pepaya, masak di pohon tanpa diragi. Bila suka sama ceramah Rafa, jangan lupa mengundang lagi. Nak tiga pantun seiring. Cacing tanah tak punya tulang, matilah cacing terinjak kadal. Bagi jamaah yang hendak pulang, jangan salah mengambil sendal. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kepada Anda Rafa